Ya, jadi memang hari ini saya dipanggil sama Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai. Beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses, pembangunan itu fisik maupun SDM, sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Nanti aja, nanti diumumkan oleh Bapak Presiden. Harus saling kerjasama dan jangan ada korupsi. Peralihan estafet kepemimpinan Indonesia akan segera dilakukan. Sejumlah persiapan digodok hingga matang. Lebih dari 100 anak bangsa dengan potensi nyata diundang ke Kertanegara. Deretan wajah lama hingga wajah baru diajak berkolaborasi menjadi satu demi wujudkan Indonesia yang lebih maju. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah Inside Story. Pemanggilan calon anggota Kabinet Prabowo Gibran tak lepas dari andil Mayor Teddy Indrawijaya yang berperan sebagai perantara komunikasi. Ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini menelpon para tokoh politik, artis hingga akademisi untuk datang ke Jalan Kertanegara. Senin siang 14 Oktober di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan telah dipenuhi para jurnalis. Mereka bersiap menyambut sejumlah tokoh dari berbagai kalangan yang dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mereka yang dipanggil akan diproyeksikan sebagai anggota Kabinet Prabowo Gibran dan Kepala Badan Negara. Kawan-kawan dari media, terima kasih. Lengkap sekali ya, banyak sekali ya. Terima kasih. Saudara sudah dengan tekun nunggu ya. Memang hari ini saya memanggil calon-calon menteri dan wakil menteri, beberapa di antara mereka. Sebenarnya proses ini sudah berjalan lama ya. Kita adakan pemantauan, diskusi, dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Dari balik pagar, sosok yang selama ini lekat dengan Prabowo, Mayor Teddy Indrawijaya langsung menyambut setiap tamu yang datang. Ia mencatat nama-nama tamu undangan yang telah hadir. Ia pun mengantar para tamu hingga masuk ke pintu rumah kediaman pribadi Prabowo. Politisi Gerindra Budiman Sujatmiko mengakui Mayor Teddy merupakan orang yang pertama kali menghubungi dirinya untuk datang ke Kertanegara dan menghadap Prabowo Subianto. Mayor Teddy memiliki andil besar dalam pemanggilan calon Menteri Prabowo. Pasalnya, dia merupakan sosok tangan kanan Prabowo Subianto. Jam 12:30 mungkin, jam 12:30 oleh Mayor Teddy, kemudian setelah jalan Bang Dasko menelepon, udah memastikan saya nggak mampir kemana-mana. Oh ya udah, oke. Sosok Mayor Teddy yang merupakan ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini merupakan alumnus Akademi Militer 2011 dan merampungan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Taruna Nusantara, Magelang. Mayor Teddy adalah prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Sebelum resmi bertugas sebagai ajudan Prabowo Subianto, Teddy juga pernah menjadi asisten ajudan Presiden Joko Widodo pada 2016 hingga 2019 lalu. Setelah mengabdi selama 3 tahun sebagai ajudan Jokowi, Teddy memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat. Ya, sejumlah nama yang diundang akhirnya ngasih clue nih kepada awak media. Mereka masih malu-malu buat ngaku jabatan apa yang ditawarkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita lihat aja cuplikannya. Ya, saya diminta oleh beliau untuk membantu. Nanti kita lihatlah nanti di tanggal 20 ya.
Ya tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion gitu. Abang kan biasanya di BKSAP, berarti harusnya Menteri Luar Negeri dong. Tapi isinya Abang Menteri Kebudayaan. Ya pokoknya kalau passion saya dari dulu sebenarnya itu. Apa tuh Bang? Ya mengurusi berbagai macam heritage ya dan lain-lain. Kebudayaan ya Bang ya. Jadi ya kita lihat nanti banyak hal saya kira termasuk yang terkait dengan ya apa yang inilah nanti kita Ada lihat. pesan khusus gak Bang? Bang Fadli, apa yang ditekankan Ada cukup selama banyak. one on one sama Pak Prabowo tentang heritage tadi? Kita ini harus reinventing Indonesian identity, gitu ya. Itu saya kira bagaimana kita menemukan kembali identitas Indonesia, karena kita ini kan bangsa yang mega diversity, ya. Dan kita ini sebenarnya bisa menjadi ibu kota budaya dunia, gitu ya. Jadi kita, saya kira punya kekayaan budaya itu adalah national treasure kita. Oke, siap. Saya kira itu ya. Makasih Bang Fadli. Pak Presiden Prabowo ingin segala program di Kementerian Sosial bisa tepat sasaran, tidak salah sasaran, maka konsolidasi data itu amat sangat dibutuhkan. Ya nanti akan mengikuti arahan lebih lanjut, tapi itulah yang paling utama. Berarti tadi diminta untuk melanjutkan kerja-kerja di Kemensos atau seperti apa Gus? Ya tunggu besok aja kalau itu, tunggu besok kalau itu. Tapi intinya beliau berharap data-data baik untuk kepentingan bansos atau kepentingan yang lain itu harus akurat, harus valid, sehingga nanti program pemerintah itu tepat sasaran dan diharapkan nanti benar-benar bisa terwujud satu data. Sebelumnya diminta saya ya, jauh-jauh memang diminta untuk siap nggak gitu, siap di mana saja, siap aja, pokoknya kita menghormati, menghargai, mengapresiasi, mendukung semua yang diputuskan oleh Pak Prabowo. Itu aja. Di mana saja siap. Pesannya harus kerja keras sekali. Tuh, saya ditugaskan untuk hal yang ya harus bekerja keras sekali dan semoga bisa bermanfaat bagi rakyat banyak. Spesifiknya ngomongin apa nih? Ya, tugas tadi yang ditugaskan kepada kami. Jadi tugas yang ya semoga itu bisa bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia. Kerja keras membantu di bidang apa? Soal perumahan mungkin? Nanti Pak Prabowo yang sampaikan lah ya. Tapi ada nggak Bang soal perumahan dibahas dengan Pak Prabowo tadi? Ya, penting doakan kami sehat ya, tetap rendah hati dan bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder ya, bupati, wali kota, gubernur dan kementerian lainnya, teman-teman TNI Polri, karena memang tugas kami ya semoga bisa membantu rakyat Indonesia. Bang, ini ya. Udah ada dress code ya Bang? Hatinya udah sama. Lebih dari 100 tokoh bangsa terkonfirmasi akan diresmikan untuk membantu kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam kabinetnya. Seluruh nama yang didapuk Prabowo Subianto diundang untuk menjalani pembekalan. Suasana penuh sesak seperti ini yang menghiasi area sekitar kediaman Prabowo Subianto di Hambalang. Awak media sudah siaga dalam menangkap momentum kedatangan calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan yang akan mendapatkan pembekalan sebelum benar-benar bergabung dalam medan tempur yang sesungguhnya. Pembekalan dilakukan dalam 2 hari di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang. Dalam pembekalan ini, sejumlah nama calon menteri dan calon wakil menteri ungkap tujuan pembekalan untuk mensamakan persepsi antara presiden terpilih dengan calon pembantunya di kabinet nanti. Pembekalan di hari pertama dihadiri oleh 59 calon menteri dan berakhir pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sejumlah calon menteri meninggalkan Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Pembekalan calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran dilanjutkan di hari yang berbeda yang membahas isu mengenai artificial intelligence dan lapangan pekerjaan di masa depan. Tapi yang penting belum menekankan bersama menteri harus saling kerjasama dan jangan ada korupsi. Itu yang paling ditekankan. Itu yang paling ditekankan oleh beliau. Bapak sendiri kebagian di posisi mana, Pak? Insya Allah kalau tidak ada perubahan saya diberi amanah sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan dasar dan menengah memperluas wawasan untuk bagi para menteri, ya. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang menjadi prioritas bagi pemerintahan ke depan. Contohnya adalah ketika kita bicara mengenai ketahanan pangan, ketahanan energi, ya, dan lain sebagainya. Enggak ada apa-apa. Ini kan cuman beliau memberikan briefing kepada semua calon menteri dan sekitar 2 jam Pak Prabowo bicara dan kemudian ada diskusi. Ya, gitu aja. Ayo. Kabinet Prabowo Gibran membawa api semangat keberlanjutan. Beberapa tanda keberlanjutan yang dilakukan diklaim Prabowo dengan menempatkan sejumlah menteri era Jokowi di dalam kabinetnya. Lima 15 menteri dan wakil menteri dari Kabinet Indonesia Maju hadir di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka dikabarkan terkait dengan posisi di Kabinet Prabowo Gibran. Para menteri Kabinet Jokowi yang hadir antara lain Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Saiful Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri KKP Wahyu Trenggono. Sementara itu, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku bersyukur dan merasa terhormat bisa bergabung di Kabinet Prabowo Gibran. Sore hari ini, saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung bertatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga dipanggil Prabowo ke rumah Kertanegara untuk berbincang-bincang. Ya, saya tadi berjumpa sama Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo dan saya kan udah biasa bersilaturahmi, berdiskusi sama Bapak Prabowo. Jadi tadi kami diskusi saja. Nah, bedanya hari ini saya cuma pakai baju coklat itu aja. Ya. Hah? Apa itu? Diskusinya bahas apa sih, Pak? Ya, bahas banyak hal menyangkut dengan urusan bagaimana kedaulatan terhadap sumber kekayaan kita. Ya biasa, seperti biasa ya. Gitu ya. Nanti aja, nanti diumumkan oleh Bapak Presiden. Ya, tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama hampir 5 tahun ini, ya. Pak AHY tetap ke Menko Perekonomian ya?
Saya kebetulan yang punya hak prerogatif adalah Bapak Presiden Prabowo. Masa kader-kadernya nggak lapor ke Bapak? Saya sekalipun Ketua Umum Golkar sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo yang punya hak prerogatif. Apapun yang diputuskan, Partai Golkar akan menghormati dan menjalankan. Pak, Golkarnya paling banyak ya Pak, ada 7 orang ya Pak? Saya malah belum tahu itu. Kamu kok lebih duluan tahu ya? Udah kali. Ya. Jadi berapa Pak? Uji kepatuhan sama Berapapun yang diminta untuk menjadi anggota kabinet, kami serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih. Dan memang mungkin dalam penilaian Pak Prabowo, kader-kader Partai Golkar saya pikir layak dan sangat layak dan pantas untuk kemudian diikutkan bersama-sama dalam pengabdian kepada rakyat bangsa dan negara. Setuju berarti Pak? Semuanya kita serahkan kepada Bapak Presiden Prabowo, ya. Siapa aja Pak? Ya, Pak, gitu ya. tadi di dalam ada siapa aja Pak selain Pak Prabowo? Pak? Ada Mas Gibran ya Pak? Caimin ya? Ada Pak, ada Mas Oh, Gibran? saya berdua aja sama Pak Prabowo. Diskusinya kayak gimana sih Pak? Satu-satu ya? Saya makan kue tadi, jadi nggak tahu juga. Ya, gitu ya. Makasih ya. Prabowo juga memanggil Menteri BUMN Erick Thohir, Menpora Dito Aryo Tejo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Wajah keterwakilan perempuan dalam kabinet Prabowo Gibran cukup memancing perhatian. Sejumlah nama wanita luar biasa ikut duduki posisi strategis dalam kabinet Prabowo Gibran. Sosok tokoh wanita pertama adalah Sekretaris Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama, Arifah Khoiri Fauzi, yang nampak hadir di Kertanegara kemarin siang. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowonya. Selain Arifah Khoiri Fauzi, nampak pula sosok pengusaha muda Widianti Putri Wardana yang turut hadir ke kediaman Prabowo di Kertanegara. Tokoh wanita yang ketiga adalah PJ Gubernur Papua Tengah, Ripka Haluk, yang mengaku siap mengemban tugas yang diberikan kepada dirinya oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pak Prabowo pesan apa aja kepada Ibu? Oh iya, pertama Ibu menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan dari Bapak Prabowo kepada saya untuk membantu beserta di dalam kabinet beliau. Rencananya mengisi kabinet apa, mengisi menteri apa? Spesifik belum bisa kami sampaikan nanti setelah diumumkan. Menjelang malam, kehadiran Veronica Tan ke kediaman Kertanegara turut menjadi sorotan. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini menyampaikan kesiapannya untuk membantu masyarakat secara bersama-sama. Saya baru dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Ya. Kamera Bu. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tidak hanya Veronica Tan, hadir pula Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid, yang tiba di kediaman Kertanegara pada Senin malam. Tadi saya diundang setengah jam lalu, jadi baru banget diundangnya, kemudian datang dan diskusi sedikit terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya. Itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Selain keempat calon menteri perempuan yang sudah dipanggil, kedatangan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Rumah Kertanegara semakin menegaskan bahwa dirinya diminta kembali menjadi Menteri Keuangan. Saya dengan Pak Prabowo sudah beberapa kali ya, tentu saja briefing untuk keuangan negara APBN, karena selama beliau transisi dan pada saat kita menyiapkan APBN 2025 kan perlu untuk mendengar apa-apa saja yang memang menjadi prioritas dan arahan dari Presiden terpilih, Wapres terpilih. Jadi kami selalu konsultasi, kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara untuk bisa mendukung program-program beliau. Makanya berbagai arahan mengenai
pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, belanja negara untuk kementerian lembaga maupun untuk transfer ke daerah, dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan, ditingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektivitasnya, terutama untuk manfaat kepada masyarakat. Beliau perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau. Jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau, dan oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Bu, kan penambahan nomenklatur ini tentu bakal merombak APBN juga ya. Itu dibahas juga nggak Bu tadi di dalam? Sebetulnya di dalam APBN itu beberapa antisipasi terhadap program-program dari Presiden, termasuk dari sisi line up kabinetnya. Itu sudah dilakukan. Kita akan membantu semaksimal mungkin untuk kementerian-kementerian yang mengalami perubahan untuk nomenklaturnya maupun dari sisi pembagian tugasnya, supaya mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bekerja secara lebih efektif. Itu ya. Jadi kita juga antisipasi. Jadi itu Pak Prabowo bicara tentang Kementerian Keuangan sebagai satu kementerian. Bu, BPN apakah jadi dibentuk, Bu? Badan Penerimaan Negara jadi dibentuk paling lama itu memang banyak yang dititip oleh Pak Prabowo ya? Bu, kamera Bu. Enggak juga, kita tetap, artinya diskusinya kan enggak cuma malam ini ya, jadi sudah beberapa kali diskusi. Jadi saya rasa yang disampaikan beliau tetap konsisten, jaga keuangan negara, jaga APBN, jaga Kementerian Keuangan, perkuat terutama dari sisi baik penerimaannya maupun dari belanjanya, serta berbagai langkah-langkah investasi dan penggunaan keuangan negara. Konsisten beliau selalu mengatakan begitu. Sampai Ibu sore hari ini. Tadi memberikan jika ada kementerian baru untuk sisi penganggaran kira-kira butuh berapa lama Bu? Tadi kan sempat disebutkan. Ya nanti kita akan berhubungan dengan para menteri untuk bisa membantu semaksimal mungkin dari kami. Dari anggarannya, dari organisasinya, dari penunjukan pejabatnya, sehingga program-program yang akan dilakukan sehingga bisa jalan secara cepat. Bu, memastikan jadi Ibu menerima. Ibu tadi sempat disinggung terkait pemisahan Kementerian Penerimaan Negara, Bu. Enggak ada Ibu ya? Berarti Kemenkeu masih satu ya Bu ya? Iya, satu. Terima kasih. Sejumlah wajah baru cukup memancing perhatian. Siapa saja mereka? Inside Story segera kembali. Jadi dimanapun beliau saya taruh juga nih. Pokoknya siap saya membantu untuk pemerintah. Siap, apapun. Memang hari ini saya dipanggil sama Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai. Jika dulu bersih tegang, kini berangkulan. Situasi ini yang rasa-rasanya terjadi dalam kabinet Prabowo Gibran. Terlebih beberapa mantan aktivis 98 menjadi bagian dalam kabinet Prabowo Gibran. Tokoh-tokoh mantan aktivis 98 juga turut meramaikan bursa calon menteri dan wakil menteri kabinet Prabowo Subianto. Ada 8 orang aktivis 98 yang telah menghadap Prabowo ke Kertanegara. Mereka adalah Nezar Patria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menkominfo, kemudian Agus Jabo menjabat sebagai Ketua Umum Partai Prima, Mugianto sebagai tenaga ahli KSP, Immanuel Ebenezer yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Budiman Sujatmiko, politisi Gerindra, Faisal Reza, politisi PKB, Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, dan Afriansah Nur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selain memanggil sejumlah tokoh di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan,
Prabowo juga memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menterinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Beragam sosok baru mewarnai kabinet Prabowo Gibran, mulai dari profesional hingga seniman. Banyak di antara sosok yang dirangkul Prabowo menarik perhatian. Sosok Profesor Stella Christy memang jarang terdengar publik lantaran sosok akademisi ini tengah meniti karir di luar negeri. Wanita kelahiran Medan pada 1 Januari 1979 ini merupakan lulusan Fakultas Psikologi di Harvard University pada tahun 1999 hingga 2004 dan kini aktif sebagai profesor dan guru besar di Tsinghua University, Beijing. Saya adalah dari akademisi, saya adalah profesor dan guru besar dan research chair di Tsinghua University, Beijing, China. Tentu saja saya orang Indonesia asli. Saya menyelesaikan gelar S1 dari Harvard University, gelar S2 dan S3 dari Northwestern University, dan saya sudah menjadi guru besar di Swarthmore College, itu nomor 3 universitas paling baik di Amerika Serikat, dan sekarang juga saya menjadi sebagai guru besar di Tsinghua University. Saya adalah ilmuwan bidang cognitive science. Cognitive science adalah mempelajari tentang bagaimana kita berpikir, jadi tentang otak dan tentang cara pikiran yang memasukkan manusia dan juga hewan dan juga artificial intelligence. Jadi ilmu saya adalah interdisiplinary. Sekian perkenalan. Akan bantu di posisi apa nanti, Mbak? Itu nanti silahkan Pak Prabowo yang akan bicara. Tapi akan sesuai dengan background-nya. Dikenal sebagai pengacara kondang, sosok kelahiran 5 Mei 1955 ini secara mengejutkan juga diundang dan digadang akan melengkapi kabinet Prabowo Gibran. Saya mendadak tadi di telepon minta datang ke sini bertemu dengan Pak Presiden ya, Pak Prabowo ya, dan terpilih. Ya berbincang-bincang lah mengenai soal bagaimana perkembangan hukum di negara ini. Beliau meminta bahwa agar saya juga memberikan perhatian khusus bagaimana agar negara kita ini baik, ya kan? Perkembangan mengenai hakim juga dibilangnya supaya diperhatikan, gitu ya. Dan banyak hal lagi yang lain saya kira ya. Jadi nanti ya mungkin bapak-bapak, ibu bisa tanya Pak Presiden lah. Ya. Wakil Menteri Pak Edi Omar dong Pak di dalam ya? Oh iya ada ketemunya. Sempat ngobrol Pak? Belum banyak ya, saya hai aja tadi ya. Pak, berarti ada kemungkinan Wakil Menteri Hukum dan HAM atau menterinya jangan-jangan nih Pak? Tanya Pak Presiden aja lah ya bagus ya. Tadi spesifiknya diskusi soal apa Pak? Soal hukum kita ya, kita bicara soal hukum ya kan, soal bagaimana soal pengadilan, soal hakim itu saja. Besok ya ada kan? panggilan ke Hambalang Pak? Ya, belum ya. Jadi nanti ya. Tadi telepon kira-kira jam 2 ya, lebih kurang tadi ya. Di langsung jam 1:30 lah gitu ya. Maka pasti tanda tangan kepala integritas, sebab sebagai orang yang bantu presiden harus kita komit kan, harus komit untuk membantu beliau ya. Jadi saya kira tanya aja lah nanti ya Pak Presiden ya. Terima kasih teman-teman ya. Tak ketinggalan mantan jurnalis Isyana Bagus Oka yang juga tercatat sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia ini menjadi salah satu sosok yang diundang ke kediaman Prabowo Subianto. Kehadirannya menjadi isyarat dirinya akan menjadi salah satu calon pilar dalam kabinet Prabowo Gibran. Selanjutnya, Taufik Hidayat. Kehadiran sosok yang harumkan nama bangsa melalui bulu tangkis ini juga diundang untuk perkuat kabinet Prabowo Gibran. Tadi ditugaskan oleh Pak Presiden terpilih untuk membantu beliau di pemerintahan selanjutnya. Kita nanti tugasnya seperti apa nanti Pak Presiden terpilih yang nanti akan menyampaikan langsung. Tapi lebih ke bidangnya apa Mbak? Sesuai dengan bidang saya. Nanti coba dilihat ya. Komunikasi ya Pak? Jurnalis. Iya, komunikasi ya. Kominfo. Nanti kita lihat ya. Kita lihat. Kita lihat ya. Biar disampaikan oleh Pak Presiden terpilih. Tapi kisi-kisinya Mbak. Kisi-kisinya sesuai dengan bidang saya dan sesuai dengan apa yang menjadi passion saya juga. Gitu. Tapi kementerian lama ya Mbak, bukan kementerian baru ya? Apa nanti biar Pak Presiden terpilih yang menyampaikan. Dari PSI berapa Mbak berarti artinya yang masuk kabinet Prabowo? Nanti dihitung ya. Mbak, boleh tahu nggak passionnya apa? Ya ampun, ini kok ada teman yang menyelusup di belakang begini ya? Siap. Kira-kira Mbak spill sedikit Mbak passion. Apanya? Passionnya apa Mbak? Nanti kita coba lihat deh.
Iya, pertama terima kasih beliau mempercayai saya, beliau memanggil saya Pak Prabowo, dan ya ditanyanya apakah siap membantu kabinet beliau, dan insya Allah saya siap untuk membantu kabinet. Oke, karena rencana Izakan kabinet atau kabinet teknokrat, kira-kira udah ada perkiraan akan di posisi apa, Mas Taufik? Saya nggak tahu, biar nanti beliau aja. Dimanapun yang namanya membantu kan untuk beliau. Bidangnya mungkin, Mas? Bidangnya di mana? Mau di olahraga, mau di mana? Kalau dengan saya kan olahraga, tapi insya Allah lah di mana aja saya siap untuk membantu. Atau pengembangan pemuda mungkin, Mas Taufik? Saya bisa pemudanya, saya masih muda, olahraga saya sebagai olahraga, jadi dimanapun beliau saya taruh juga. Pokoknya siap saya membantu untuk pemerintahan. Siap, apapun. Obrolannya olahraga ya tadi dalam obrolannya? Iya, karena dengan ada beberapa yang lain juga kan. Besok ada info Hambalang? Belum ada info. Belum ada info. Nanti mungkin media yang lebih tahu lah infonya di mana ya. Makasih. Siapa tak mengenal sosok Raffi Ahmad? Pria yang kerap dijuluki Sultan Andara ini juga menjadi salah satu warna baru yang diundang Prabowo Subianto untuk menggenapi kepemimpinan Prabowo Subianto. Sosok Giring Ganesa memang sudah terbilang lama meninggalkan panggung hiburan. Namun pelantun lagu fenomenal Laskar Pelangi ini masih membekas di hati penggemarnya. Pria mantan vokalis band Niji yang juga kader Partai Solidaritas Indonesia ini juga dipanggil Prabowo untuk melengkapi warna dalam kabinetnya. Saya sama ada beberapa senior-senior juga, jadi memang hari ini saya dipanggil sama Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai. Pastinya kisaran karena saya pengusaha, generasi muda, kira-kira pekerja seni, dan juga kreatif, ya kurang lebih itulah. Tapi nanti selebihnya biar Bapak Presiden terpilih yang mengumumkannya. Terima kasih. Jadi belum tahu nih, Jadi belum tahu nih, Enggak, tadi kan dikumpulkan beberapa tokoh juga nasional dan diberikan arahan langsung. Luar biasa sekali Pak Prabowo, Bapak Presiden terpilih, benar-benar jelas arahannya seperti apa, pembagian tugasnya jelas, dan juga kata kuncinya adalah karena ada tugas besar ini kita harus bekerja sama sebagai satu tim yang solid, itu sih. Sudah ada arahan untuk di posisi apa? Nanti ya biar Pak Prabowo aja yang jawab, Bos. Dalam waktu ngobrol sama Pak Prabowo berapa lama, Mas, untuk dimintain kepastian kesediaannya, kemudian menandatangani fakta integritas itu sekitar berapa lama, Mas? Wah, berapa lama ya? Lumayan. Tapi waduh, luar biasa nih, saya tidak akan melupakan momen ini seumur hidup saya sih. Karena yang jelas tadi Pak Prabowo jelas duduk langsung kasih arahan dan menyebutkan bahwa kita harus menjadi super tim yang besar, kita harus menjadi tim yang solid. Tak ketinggalan perwakilan dari jurnalis aktif yakni Niluh Puspa juga dirangkul dalam kabinet Prabowo Gibran. Otak-atik kursi kabinet tentu bukan hanya sekadar menata jabatan saja. Ada banyak harapan masyarakat Indonesia yang juga ikut digantungkan. Aku sebagai masyarakat 10 tahun terakhir merasakan, aku sebagai Gen Z juga merasakan bagaimana perkembangan 10 tahun terakhir dipimpin sama Pak Jokowi. Terima kasih karena perkembangannya begitu pesat. Kalau kita lihat dari infrastruktur, pembangunan jalan tol, beberapa infrastruktur yang lain, bahkan kalau kita bisa lihat perbatasan negara juga banyak dibangun yang megah-megah juga. Ini menandakan bahwa pembangunan infrastruktur di masa Pak Jokowi juga sangat bagus. Aku juga selama beberapa tahun ini sebagai aktivis ekonomi syariah selama 10 tahun terakhir itu merasakan perkembangan yang sangat pesat, karena kalau kita lihat tingkat literasi yang lonjakannya dari angka di bawah 10% sekarang hampir di angka 40%. Itu hanya terjadi di zamannya Pak Jokowi. Kan sebenarnya saya apresiasi juga kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah masa transisi yang paling smooth dibandingkan sejarah-sejarah perpindahan atau pergantian kepemimpinan di Indonesia. Keberlanjutan itu nyata, dan hadirnya kepemimpinan hari ini menurut kami sudah bagus, sudah on the track, artinya di mana Indonesia dibangun tidak selalu dari nol, meskipun pemimpinnya baru. Jadi harapan kami ke depan sumber daya manusianya terus ditingkatkan, termasuk kolaborasi antar lembaga negara. Jangan sampai ke depan masih ada intrik-intrik politik yang tidak baik di antara lembaga negara. Insya Allah sih dengan kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang juga melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, insya Allah akan semakin baik.
Saya kira Pak Jokowi juga sudah membangun banyak hal ya selama 10 tahun terakhir, utama juga dengan di bidang infrastruktur. Mungkin Pak Jokowi juga sudah banyak banget membangun ribuan kilometer jalan tol, membangun jalan-jalan di desa, dan membangun banyak pelabuhan. Dengan pembangunan yang gak Jawa sentris ini, kita bisa melihat bahwa masyarakat Indonesia bisa semakin sejahtera hidupnya, pembangunan ekonomi di Indonesia juga semakin maju, dan terlepas dari itu, kita juga mengalami COVID kemarin dan Pak Jokowi berhasil untuk mempertahankan dan membangun lagi ekonomi Indonesia jauh lebih stabil. Harapannya semoga Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa melanjutkan dan menyempurnakan segala program-program yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi kemarin. Semoga dengan asta-cita yang kemarin sudah dikampanyekan dan sudah diberikan banyak sekali narasi-narasi pembangunan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, supaya kita juga bisa meningkatkan kualitas SDM masyarakat Indonesia supaya bisa bersaing, dan lewat program makan siang gratis saya juga percaya bisa membangkitkan semangat anak-anak Indonesia untuk sekolah, menempuh pendidikan, dan meningkatkan kualitas mereka untuk membangun generasi emas berikutnya. Apresiasi terhadap pemerintahan Pak Jokowi dari 10 tahun, mungkin 5 tahun terakhir di periode kedua, yang sangat terasa dan terlihat ya secara infrastruktur dari pembangunan tol di Jawa, terus juga pembangunan SDM yang sangat meningkat, juga angka pengangguran yang mungkin jadi prioritas Pak Jokowi pada awal kepemimpinannya kan perihal prioritas revolusi mental, yang pada akhirnya menjadi program yang merepresentasi dari program-program Pak Jokowi di awal sampai periode kedua. Mungkin dari angka pengangguran di 2020 sampai 2024 ini sangat signifikan. Mudah-mudahan dalam 10 tahun ini banyak perkembangan yang akan dilanjutkan, karena dalam keberlanjutan nanti di periode Pak Prabowo juga akan menjadi atau mengusung Indonesia Maju. Mudah-mudahan Indonesia lebih maju dan SDM di 2045 nanti bisa terwujud. Itu sih, terima kasih Pak Jokowi dan selamat bertugas untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ketika kita mendengar Presiden Joko Widodo, kita akan langsung tersintak di pikiran kita bahwa Presiden Jokowi ini adalah bapak infrastruktur di Indonesia. Bahwa pembangunan infrastruktur ini sangat masif dilaksanakan pada 10 tahun terakhir ini, di mana banyak sekali bendungan yang dibuat, jalan tol, jalan-jalan desa, jalan-jalan penghubung antar daerah, yang mana ini memiliki multiplier effect yang berdampak pada perekonomian nasional. Dan juga pada pemerintah Jokowi ini banyak sekali program-program sosial yang berdampak kepada masyarakat yang telah dikeluarkan, dari mulai kartu-kartu, mulai dari kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, Keluarga Harapan, dan masih banyak lagi. Untuk Bapak Prabowo sendiri, dengan mengusung Koalisi Indonesia Maju yang saat ini akan terbentuk kabinetnya, harapannya ini benar-benar bisa memprioritaskan bagaimana masyarakat miskin ini bisa dibantu untuk bisa menjadi sejahtera. Kita harapannya dari anak muda kepada Pak Prabowo itu dapat memperhatikan anak muda, Gen Z mungkin sekarang, agar bisa diakomodir kebutuhan kerjanya dan juga kebutuhan pendidikannya. Jelang pergantian kepemimpinan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar prosesi perpisahan dengan jajaran. Inside Story segera kembali. Demi kelancaran pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober nanti, ratusan personel TNI AU menggelar kesiapan personel. Dan berikut cuplikan persiapannya untuk Anda.
Ratusan personil TNI AU bersiap untuk menggelar apel pengecekan kesiapan personil jelang pelantikan Presiden 20 Oktober 2024. Adapun apel digelar untuk pengecekan kesiapan personel dan alutsista dalam rangka PAM pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Apel melibatkan sejumlah pasukan khusus mulai dari Kopasgat hingga Aircrew TNI AU. Kegiatan ini juga menampilkan beberapa alutsista termasuk pesawat tempur F-16, pesawat angkut CN-295, dan C-130 Super Hercules. Apel dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat dan dipimpin oleh Pangko Opsutnas Marsikal Madya TNI, IR Teddy Rizali Hadi. Kita melaksanakan apel kesiapan. Apel kesiapan baik personel maupun alutsista TNI Angkatan Udara dalam rangka pengamanan PPIP, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2024. Atas seizin Kepala Staf Angkatan Udara, ini sudah ada direktif dari Panglima TNI, besok akan dilaksanakan apel gelar kesiapan pasukan di Monas. Nah, sebelum pelaksanaan apel gelar di Monas, TNI Angkatan Udara mengecek seluruh kesiapan. Tadi rekan-rekan media juga mendampingi. Nah pemirsa, kalau kita bicara tentang pembekalan para calon menteri dan calon wakil menteri, di hari kedua pembekalan sejumlah calon wakil menteri memberikan tanggapannya. Dan berikut tanggapan dari para calon wakil menteri. Ya, acara dibuka dengan ucapan selamat ulang tahun kepada Bapak Presiden terpilih, dan Presiden secara bergurau menyampaikan bahwa terima kasih semua telah mengingatkan bahwa saya hari ini sudah berusia 73 tahun, kira-kira begitu. Ya. Kenapa Mas Gibran tadi pulang lebih dulu? Saya kurang paham. Ya, surprise ucapan nyanyi selamat ulang tahun. Gitu. Terkait Mas Gibran yang pulang lebih dahulu, kenapa? Ya, Ibu Zita sebagai insya Allah Wakil Menteri Pariwisata. Ya. Materi komunikasi juga ya? Gimana? Yang dibahas apa Mas Bima? Materi komunikasi di dalam tadi. Tadi bagaimana cara menghadapi jurnalis, bagaimana mengkomunikasikan program-program. Jadi lengkap tadi, betul-betul paket lengkap. Bicara ekonomi, bicara teknologi, bicara ekonomi, bicara media. Jadi pembekalan yang luar biasa. Gitu ya. 50-an lah. Ya saya kira lengkap ya, tidak ada yang tidak hadir. Tidak ada yang tidak hadir, semuanya saya kira hadir. Ya, tapi beberapa kan tidak saya lihat juga, seperti Mas Raffi Ahmad, Gus Miftah tidak saya lihat. Mungkin tugasnya berbeda. Tugasnya berbeda. Pematerinya siapa aja nama pemateri? Pematerinya itu teman-teman bisa lihat sendiri, sebetulnya ada silabusnya kan. Pematerinya dari internasional semua. Yang tadi saya bilang berbagi pengalaman di Dubai, bicara tentang AI, korupsi, yang lain-lain itu semua pemateri dari internasional. Ya. Pak, materi yang paling menarik untuk Bapak sendiri apa Pak? Semuanya menarik, nggak ada yang nggak menarik ya. Menghadapi media menarik, masa depan AI menarik ya, semuanya menarik, nggak ada yang nggak menarik, dan semuanya penting. Kang Bima, ini dibilang ini transisi terbaik karena sudah disiapkan jauh-jauh hari. Kita melihat begitu, ini persiapannya sistematis, terstruktur, matang, dan yang paling penting adalah menyamakan frekuensi dari latar belakang yang berbeda tadi. Jadi frekuensi kita disamakan dengan latar belakang yang berbeda, paham apa yang ditargetkan tadi. Karena menurut Presiden terpilih, yang perlu kita kuatkan adalah kebersamaan elit gitu. Makanya kalau orang bilang ini kabinet gemuk, ya memang ini adalah kabinet yang berusaha mengakomodasi semua. Yang penting sekarang kan strukturnya, fungsinya, koordinasinya, kolaborasinya itu bisa dilakukan dengan baik. Kita telah mendapatkan pembekalan terkait dengan situasi global. Ini penting karena situasi global ini juga berpengaruh pada kondisi nasional. Kemudian masalah geopolitik, ya itu penting. Apa yang terjadi di Ukraina, kemudian di Timur Tengah, tentunya mempengaruhi langkah-langkah kita ke depan. Ya. Kemudian kita juga diberi pembekalan masalah teamwork. Nah ini juga penting. Sebenarnya ini bukan outbound ya, tetapi karena kita dikasih kegiatan yang sama dengan tujuan yang sama, ya.
Akhirnya kita saling mengenal antara para wakil ketua badan dengan wakil menteri. Itu belajar sungguh dengan ilmu dan data. Beliau membekali kami dari beliau sendiri, tapi juga dari para sumber-sumber yang sangat terpercaya. Bagaimana kita mempunyai ilmu untuk bisa merealisirkan visi beliau untuk membangun kesejahteraan negara kita ini. Saya sangat banyak belajar. Kalau saya sebagai ilmuwan, saya ada yang bisa saya tangkap memang sebagai skema ya. Karena kalau untuk ilmuwan, saya pertama harus menentukan apa visi besar pertanyaan kita di dalam bidang sains. Lalu setelah itu kita harus menentukan bagaimana kita menanyakan visi itu dengan metode eksperimen kita. Lalu kita harus menentukan hasilnya itu kira-kira seperti apa, itu yang namanya hipotesa. Nah, yang saya senang sekali hari ini saya juga belajar seperti itu secara kerangka, tapi tentu saja dalam bidang yang berbeda untuk melayani negara. Jadi saya sangat berterima kasih bahwa diberikan pembekalan hari ini, sungguh mempersiapkan, tetapi juga saya juga banyak pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana ke depan saya bisa sungguh melayani Indonesia, walaupun mungkin sebelumnya bidang saya kan berbeda sebagai ilmuwan. Tetapi saya yakin dengan pembekalan dan visi Pak Prabowo, saya akan bisa membantu sebaik-baiknya. Dan senang sekali, dan kita akan beliau berkata kita akan terus berlanjut ini pembekalannya. Beliau menekankan teamwork, itu sangat penting, beliau bilang teamwork dan juga training. So really have to have real content to build this country. Pak Prabowo menekankan komitmen beliau untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi di semua sektor yang telah dimulai oleh pemerintahan Presiden Jokowi sebagai syarat mutlak untuk Indonesia menuju great powers country ya. Menuju Indonesia sebagai great powers country. Tadi beliau menjelaskan tahapan-tahapan transformasi sebuah bangsa menuju bangsa yang maju dan pada akhirnya menuju great power countries itu. Yang kedua, beliau juga menekankan bagaimana tantangan-tantangan global, baik itu bidang pertahanan keamanan, baik itu kemajuan teknologi, baik itu di bidang ekonomi. Beliau menjabarkan dengan sangat detail bagaimana kekuatan bangsa-bangsa yang lain, kekuatan dan kelemahan Indonesia, begitu ya, kekurangan Indonesia dan diperbandingkan dengan negara-negara yang lain, dan itu merupakan challenge untuk Indonesia, untuk pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan untuk tentunya yang tadi saya sampaikan untuk membawa Indonesia yang lebih baik. Terbentuknya kabinet seolah menjadi kado ulang tahun bagi Prabowo Subianto. Di sela-sela kesibukannya memberikan pembekalan, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga sempat merayakan hari kelahiran. Barisan karangan bunga berisi ucapan selamat ulang tahun ke-73 Presiden terpilih Prabowo Subianto berjejer di kediaman Prabowo Subianto, yakni di Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis siang. Karangan bunga ini diberikan sejumlah instansi dan tokoh yang bertuliskan ucapan selamat ulang tahun Prabowo. Bertepatan di hari ulang tahunnya, Prabowo tengah memberi pembekalan terhadap calon wakil menteri. Sejumlah tokoh pun mendoakan Prabowo tetap sehat, bahagia, dan kuat dalam menjalankan amanat rakyat. Yang jelas, kuatkan mental. Bapak, terus ada buku khusus yang dibawa nggak? Nggak ada. Untuk sementara saya bawa nasi aja. Pak, sudah dihitung Pak materinya Pak? Materinya apa Pak? Ya pembekalan aja lah ya terkait kesejahteraan dan pemberantasan korupsi ke depan gitu. Hari ini Bapak Prabowo ulang tahun, ada persiapan juga nggak buat surprise kejutan gitu mungkin Seperti Pak? Pak Prabowo yang tidak ingin merayakannya. Pak Prabowo ulang tahun, ya kita doain sama-sama, mohon doanya juga dari kawan-kawan buat kesehatan beliau agar beliau bisa bekerja. Ada dalam acara nggak itu Pak? Acaranya kita nggak tahu, kita hari ini ada pembekalan aja sih di sampai ini. Sama seperti hari sebelumnya, pembekalan kepada calon anggota kabinet ini berlangsung secara tertutup dengan berbagai pembahasan.
Menjelang purna tugas, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana meluangkan waktu untuk berpamitan kepada seluruh pegawai yang ada di lingkungan Istana Kepresidenan. Tak lupa mereka juga menyempatkan untuk berfoto di tangga istana. Inilah momen saat Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana berpamitan dengan seluruh pegawai di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Jokowi akan mengakhiri tugasnya sebagai kepala negara pada 20 Oktober mendatang dan digantikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Para pegawai istana mulai dari petugas kebersihan, unsur pengamanan, pas pampres, hingga jurnalis yang sehari-hari bertugas di istana berkumpul untuk bersalaman dengan Presiden Jokowi. Termasuk para pejabat istana seperti Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Mereka mengucapkan terima kasih dan memiliki pengalaman yang berkesan selama bekerja dengan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana. Saya mengikuti Pak Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana sangat berkesan karena satu dari ritme kerjanya luar biasa. Kesana kemari, dari situ jugalah saya mendapatkan banyak teman, tidak hanya teman-teman jurnalis Istana Kepresidenan, juga seluruh perangkat istana lainnya. Jadi dengan foto bersama ini kayak mengembalikan lagi memori-memori saat kita bertugas bersama. Selain Presiden Joko Widodo yang melakukan perpisahan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga melakukan perpisahan di auditorium Istana Wakil Presiden. Wakil Presiden Ma'ruf Amin ditemani istrinya Wuri Ma'ruf Amin menggelar acara perpisahan menjelang purna tugas di auditorium Istana Wakil Presiden. Dalam kesempatan ini, Ma'ruf Amin menyampaikan permohonan maafnya dan meminta seluruh pegawai Sekretariat Wakil Presiden, staf hingga awak media peliput kegiatan RI2 untuk berjuang dan membantu Wakil Presiden yang baru dengan sepenuh hati. Ma'ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden mulai 20 Oktober 2019. Di usianya yang ke-81 tahun, beliau telah mendampingi 5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah mengelilingi 38 provinsi dari Sabang sampai Merauke memastikan program pemerintah telah dirasakan rakyat secara merata. Pemerintah juga terus berupaya mengembangkan sektor ekonomi dan keuangan syariah nasional. Wapres Ma'ruf Amin terus bekerja memastikan program pemerintah telah berjalan sebagaimana mestinya. Dan mohon maaf apabila banyak hal yang saya tidak bisa memberikan dalam kepemimpinan saya yang terbaik. Ya, terbatas itu sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada saya. Itu yang saya bisa kerjakan. Saya tidak ingin dilebih-lebihkan. Apa adanya saja, dan juga mohon doanya untuk kami, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan kesehatan dan supaya kami bisa terus berjuang dan menyelesaikan sisa-sisa hidup yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membuat kabinet gemuk demi menggapai mimpi masyarakat yang majemuk. Rasa-rasanya menjadi salah satu cara yang diupayakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Dan tanggal 20 Oktober nanti kita akan bersama-sama mendapatkan susunan pemerintahan yang baru yang semoga bisa mewujudkan Indonesia lebih maju. Selamat bertugas Presiden kami yang baru. Saya Syafaati Suryo, sampai jumpa di Inside Story selanjutnya.